Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Darmawan. Kali ini saya akan membawa materi tentang toleransi beragama dalam sosial media dan di masa pandemi ini. Kali ini saya akan bertanya ke teman saya. Dipersilakan teman saya dulu perkenalan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ade Robi dan nomor saya 21 tahun. Oke, baik, ada Robi. Sebelumnya kita masuk di pembahasan, kita tahu bahwa kemarin Anda itu merayakan Natal di tahun ini. Bagaimana pendapat Anda di Natal tahun ini? Oh iya, untuk Natal tahun ini mungkin agak kurang seperti tahun-tahun sebelumnya yang banyak perayaan-perayaan yang bisa kita buat dalam gereja. Kalau tahun ini kan terbatas, serta umat-umat yang datang ke gereja pun terbatas. Mungkin seperti itu. Oke, terbatas. Oke, baik. Kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu eh, bagaimana pendapat Anda tentang toleransi beragama? Oke, pendapat saya tentang toleransi beragama, mungkin di Indonesia toleransi beragama ya cukup baik. Kalau tentang toleransi agama yang buruk, kita bisa nilai dari person masing-masing, mungkin dari pribadi masing-masing orang. Ada yang punya pemikiran yang tidak seperti orang yang bertoleransi dengan baik, mungkin seperti itu. Oke, baik. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, bagaimana pendapat Anda tentang toleransi beragama, tetapi di dalam sosial media? Kalau soal toleransi beragama dalam sosial media, mungkin pendapat saya mungkin saya bisa menilainya dengan buruk ya, karena hanya dengan pengutaran-pengutaran argumen yang berbeda, lalu itu bisa membuat masalah dan menimbulkan ketersinggungan di antara pribadi masing-masing. Ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Walaupun kadangkala ada beberapa yang memang betul adanya. Oke, baik buruk. Saya juga mengetahui kalau agama di sosial media itu juga sangat luar nalar. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda pernah kena semacam rasisme di dalam sosial media? Dan jika pernah, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Baik, mungkin saya belum pernah mengalami rasisme di sosial media atau secara langsung. Tapi jika mungkin suatu saat saya akan mengalami hal seperti itu, mungkin saya bisa berpikir dan berpendapat bahwa saudara seperti itu mungkin memiliki pemahaman yang berbeda. Karena setiap agama mempunyai aturan dan ajaran yang berbeda masing-masing. Sehingga hal yang seperti itu atau aturan-aturan dan ajaran yang berbeda bisa menjadi hal atau acuan untuk sebuah tindakan rasisme. Oke, baik. Tapi bagaimana tentang di masa pandemi ini, di mana hmm, tempat ibadah itu ditutup di masa pandemi tahun lalu, di mana tempat ibadah itu ditutup dan tempat wisata itu dibuka. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Ya mungkin kalau kebijakan seperti itu saya rasa kurang pas soal kebijakan seperti itu. Kalau soal penilaian mungkin juga saya menilai kurang pas saja sebab seperti itu terburu-buru untuk melakukannya. Sedangkan tempat wisata dibiarkan terbuka atau mungkin person yang mengeluarkan kebijakan itu berpikir bahwa wisata lebih menarik dari tempat ibadah. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebelumnya itu Anda tahu kan di mana agama saya itu ada Idul Fitri, di mana kita berpuasa sebulan penuh. Eh, jadi pertanyaannya itu, apakah Anda pernah berpuasa? Kalau ditanya soal berpuasa dan tidaknya, saya sebagai umat Kristiani, khususnya sebagai umat Katolik, kami dianjurkan untuk berpuasa selama sebulan penuh, yaitu pada bulan masa Prapaskah. Kita bisa berpuasa pada saat itu. Mungkin yang bikin kita berbeda dari agama yang lain hanya tata cara dan ajaran-ajarannya dalam hal berpuasa. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Maaf kalau saya juga baru mengetahui bahwa di agama Anda itu ada juga namanya berpuasa, walaupun dengan sistem dan tata cara yang berbeda. Baik, terima kasih untuk Ade Robi karena menemani saya di materi saya. Sekian itulah tugas saya. Wabillahi taufiq wa hidayah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.